Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk ke 1 Syawal 1441 Hijriah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita bertemu dengan bulan kemenangan, bulan Syawal, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang kembali kepada kesucian dan orang-orang yang mendapatkan derajat ketakwaan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita mengupas tentang adab-adab ketika kita berhari raya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang penting perlu kita ketahui dalam kita berhari raya. Tentu dalam kita berhari raya ini kita tak lepas dari yang namanya adab ataupun yang disebut dengan akhlak yang kita pakai, yang kita gunakan agar hari raya kita ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ketika hilal Syawal sudah masuk, ketika hilal Syawal sudah diumumkan, maka ketika itu, saudara-saudara, kita sudah menyempurnakan bulan suci Ramadan. Nah, di saat itulah kita harus perbanyak takbir. Yang pertama adalah memperbanyak takbir. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan dan hendaklah kamu bertakbir sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bilangan sempurna, bilangan bulan suci Ramadan, hari Ramadan setelah sempurna, dan kemudian kita melihat hilal atau diberitahukan hilal sudah muncul kepada kita, maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada kewajiban kita yang namanya takbir. Walitukabbirullah. Menurut Abu Daud, Imam Abu Daud bin Ali al-Asbahani al-Zahiri, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ketika beliau menafsirkan ayat ini, yaitu walitukabbirullah ala ma hadakum, hendaklah kamu bertakbir, maka hukum takbir itu adalah wajib. Karena di sini dalam bentuk perintah. Artinya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kebanyakan kita menganggap takbir itu adalah sunnah, tapi sebenarnya ketika berakhirnya bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal, maka hendaknya kita bertakbir dengan betul-betul. Kenapa? Karena bukti bahwa kita adalah orang yang telah mendapatkan kemenangan. Bukti bahwa kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak terlepas dari semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keringanan-keringanan, berupa kesempatan-kesempatan untuk bisa bertemu di bulan Syawal. Dan ternyata saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kita untuk bertakbir. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 185 ini menjelaskan bahwa adanya kewajiban kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita melaksanakan ibadah puasa atau ketika hilal dari bulan Syawal terlihat atau diperlihat atau diberitahukan kepada kita. Bagaimana bertakbirnya? Ada beberapa pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila
La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Juga seperti itu bisa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan takbir ini adalah bukan takbir yang seperti biasa. Karena ada yang namanya takbir mutlak dan ada yang namanya takbir muqayyad. Takbir mutlak itu sebenarnya kapan saja kita bisa lakukan. Bahkan setiap sholat kita bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Kemudian setelah mungkin habis selesai sholat kita juga bertakbir, Allahu Akbar. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu pun kita bertakbir, Allahu Akbar. Setiap kita melihat sesuatu yang begitu luar biasa, Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Tapi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kemudian kita melihat ru'yah atau melihat hilal atau diberitahukan hilal kepada kita, berakhirnya bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal, maka ada yang namanya takbir muqayyad. Dan takbir muqayyad ini berlaku sampai nanti imam naik, khatib naik di atas mimbar atau imam selesai melaksanakan sholat Aid. Dan kita bertakbir sepanjang itu. Ya, mulai dari waktu maghrib, terbenamnya matahari, dan kemudian lanjut habis Isya, lanjut nanti sampai, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, berakhirnya sholat Idul Fitri. Maka kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir yang kita sampaikan tadi. Artinya apa? Artinya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah makhluk Allah yang tidak punya apa-apa. Kita adalah makhluk Allah yang sangat lemah, sangat kecil, sangat hina. Dan Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah segala-galanya yang mampu mengangkat segala penyakit, mampu membuat kita tenang, yang mampu membuat kita menjadi orang yang sehat, mampu menjadi kita orang-orang kaya, mampu membuat orang miskin, mampu semuanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mampu mengatur ini semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Engkau Maha Agung ya Allah, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Agung. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Pujian manusia itu semu, tapi pujian kita kepada Allah, dan Allah lah segala pemilik puji, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya kita sangat dianjurkan sekali ketika saudara-saudaraku kaum muslim dan kaum muslimat melihat hilal atau diberitahukan hilal bulan Syawal sudah masuk, maka bersegeralah kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sudah selesai melaksanakan ibadah puasa karena Allah yang memberikan taufik kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara kita, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita mendapatkan kemenangan, yaitu kembalinya kepada kesucian, dan kita menggagalkan, sudah mampu menggagalkan berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya kepada kita, perbuatan-perbuatan dengan gangguan-gangguan iblis selama di bulan suci Ramadan. Gangguan-gangguan setan selama kita qiyamul lail wa qiyamun nahar di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka agungkan ini, jangan sampai saudara-saudaraku yang tidak bertakbir atau malas-malas dalam bertakbir. Mungkin tahun-tahun yang lalu karena kita semaraknya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya takbir keliling, ya, kemudian ada yang mungkin takbirnya naik motor, naik mobil, kemudian pakai obor segala macam. Mungkin saat sekarang ini, karena kita dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19, maka bertakbirlah di rumah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dan agungkan Allah. Kemudian kita persiapkan diri kita, iman yang bagus, keimanan yang mantap, untuk menghadapi nanti satu Syawal di mana kita akan sholat Aid. Apakah itu bagi kita yang sholat Aidnya di rumah bersama keluarga, atau mungkin sholat Aidnya bagi saudara-saudara kita atau kita yang bisa melaksanakannya di lapangan atau di masjid. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, adab yang pertama adalah ketika kita menyambut hari kemenangan ini, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari terbenamnya matahari, dari berakhirnya bulan suci Ramadan dan munculnya hilal untuk satu Syawal sampai nanti ketika selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Bertakbirlah itu. Bahkan ketika kita menuju ke musholla, menuju ke masjid, ke lapang, bertakbir, saudara-saudara. Bertakbir.
Dan kemudian tentunya kalau kita di rumah kita bertakbir bersama keluarga kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika masuk pada fajarnya 1 Syawal, maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita silakan diperbolehkan kita memakai pakaian yang bagus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan atau memakai pakaian yang terbaik yang beliau miliki. Silakan. Tapi jangan saudara-saudara sampai membuat menjadikan ini suatu hal yang wajib. Kenapa? Karena sebagian masyarakat ada juga kalau tidak pakai baju baru maka tak sah lebaran, begitu kan? Kalau tidak ada baju bagus, baju yang baru beli, maka tak enak rasanya lebaran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui memang hari raya adalah hari kemenangan, hari kemuliaan, hari di mana kita berbangga, bersenang, silakan. Maka di situ kaum muslimin diperbolehkan untuk memakai pakaian yang terbarunya, berparfum, kemudian bertatayub. Tatayub sini dianjurkan parfum yang non alkohol ya. Kemudian saudara-saudara, tapi intinya sebenarnya bahwa Idul Fitri itu adalah kembalinya kesucian kita. Hati kita menjadi bersih sebenarnya. Makanya sebagian para ulama mengatakan laisal 'id bilibasin jadid walakinal 'id at-ta'atu tazid. Bukanlah Aid itu pakaian yang baru, tapi ketaatan kita yang baru. Hati kita menjadi bersih. Keimanan kita menjadi fresh, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka inilah maksud dari Idul Fitri. Tapi sebagai umat Islam, sebagai orang yang berhak mendapatkan kemenangan, karena sebulan penuh kita menahan hawa nafsu, kemudian mengikat, belum membelenggu setan, maka saudara-saudaraku layak kita berbangga, layak kita bersukaria. Maka pakailah pakaian kita, tapi sekali lagi jangan berlebihan, karena Allah juga tidak menyukai orang-orang yang berlebihan tentunya. Kemudian yang ketiga adalah dianjurkan kita makan sebelumnya. Makanlah saudara-saudara. Kenapa? Karena memang Idul Fitri, Idul Adha itu diharamkan hari di mana kita untuk puasa. Dan terutama untuk Idul Fitri, maka dianjurkan kepada kita untuk makan terlebih dahulu, dan kemudian kalau hari raya Idul Adha dianjurkan kita berpuasa sebentar gitu ya, menahan makan dulu. Nah, begitulah saudara-saudara adab di antara ketika kita merayakan Idul Fitri. Kemudian yang keempat adalah saudara-saudara kita pergi ke tanah lapang, ke musholla sambil bertakbir ya. Kalau memang kita bisa ke sana, tapi karena situasi saat sekarang ini ada sebagian wilayah atau tempat atau daerah yang melaksanakan atau dia ada imbauannya, ada imbauan dari pemerintah untuk melaksanakan sholat di rumah, maka kita saudara-saudara perbanyaklah takbir kita di rumah bersama keluarga dengan takbir yang kami sampaikan tadi. Nah, bagi kita saudara-saudara yang dimuliakan Allah, untuk bapak-bapak suami yang akan menjadi imam sholat Id di rumah masing-masing, maka dianjurkan nanti selepas sholat Id baca khutbah, sampaikan khutbah mungkin 5 menit atau 6 menit. Yang penting ada rukunnya situ lengkap, seperti membaca selawat, kemudian memuji Allah sudah pasti, membaca selawat, kemudian membaca ayat dan tausiah atau wasiat kepada saudara-saudara kita atau keluarga kita yang kita sampaikan khutbah. Dan baru masuk ke khutbah yang kedua, walaupun mungkin isinya bertakwalah kalian kepada Allah, mari kita jadikan momen bulan Ramadan kemarin untuk introspeksi diri, dan sekarang mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat segera penyakit ini, agar Allah jauhkan kita dari segala penyakit. Mungkin antum Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan baik atau mungkin dengan versinya masing-masing, tapi intinya bahwasanya dianjurkan untuk kita melaksanakan sholat Id walaupun kita tidak melaksanakan di lapangan atau di masjid, kita salatkan di rumah bersama keluarga dengan imam mungkin salah satu di antara anggota keluarga, apakah anak kita yang mungkin fasih atau suami, dengan membaca khutbah, tentunya juga 2 khutbah. Itu sangat dianjurkan sekali. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang memiliki kesempatan mungkin salatnya bersama-sama di lapangan, di masjid atau di musholla ya. Yang artinya daerah yang masih zona hijau katanya, bisa melakukan sholat berjamaah, maka hendaknya ketika dia pergi ke musholla, ke masjid, ke lapangan itu,
memilih jalan, kemudian nanti pulang di jalan yang lain. Sambil tentunya ketika dia pergi, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebut takbir muqayyad tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, atau takbir yang kedua tadi yang kami sampaikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan selesai salat mari kita saling memaafkan. Ini etika yang sangat bagus sekali, etika yang sangat dianjurkan. Maka ketika selesai salat kemudian bertemu dengan saudara-saudara kita, kalau mungkin saat ini di pandemi kita di keluarga, kemudian kita berpelukan dengan keluarga, sang anak mencium tangan ayahnya atau kemudian memeluk anaknya, begitu juga dengan istri sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima puasa kita, ibadah kita, apa yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan dan apa yang kita lakukan hari ini. Dan boleh kita ucapkan juga kullu am antum bi khair. Setiap tahun, sepanjang tahun kau menjadi orang-orang yang baik yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga diucapkan Aidun Mubarakun, Aid atau hari raya yang diberkahi. Dan tak salah juga kalau ada yang mengucapkan minal aidin wal faizin, yang artinya apa? Minal aidin, semoga menjadi orang yang kembali kepada kefitrahan, kesucian, dan wal faizin, orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh juga diucapkan mohon maaf lahir dan batin, tapi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas ada yang mengatakan bahwa yang dianjurkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum atau kullu am antum bi khairin, maka silakan apa versi yang kita lakukan silakan. Pada intinya adalah kita saling memaafkan, saling bermusafahah, dan saling memeluk kalau di antara keluarga, dan melepaskan segala yang haram menjadi yang halal, dalam artian melepaskan segala kebencian-kebencian, kita halalkan kebencian itu menjadi hati yang lapang, muka yang ceria. Kenapa? Karena kita saat sekarang berada di hari kemenangan. Saat itu kita berada di hari kemenangan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah demikian di antara etika adab ketika kita merayakan Idul Fitri di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya, hamba-hamba Allah yang aidin, yang kembali kepada kesucian seperti dilahirkan kembali oleh ibu kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama tentunya kemenangan untuk mendapatkan jannatullah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga antum antunna kulla am bi khair, sepanjang masa, sepanjang tahun senantiasa dalam kebaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima segala ibadah kita, amal puasa kita, qiyamul lail dan qiyamul nahar kita selama bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di derajat orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali kepada kesucian dan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli